Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 92 Yi Qingxi mengakui kekalahan. Ketika Jiang Chen menusukkan pedang panjangnya ke dada Ling Ao, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semua orang di alun-alun terbelalak sambil menahan napas, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Setelah itu, badai pun datang. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Dia membunuh Ling Ao, dia benar-benar membunuh Ling Ao. Pria yang berani. Nan Beichao bahkan berteriak padanya, menyuruhnya berhenti, tetapi dia tetap membunuh Ling Ao. Dia bahkan tidak memberi Ling Ao kesempatan untuk menyerah. Ini gila. Kejam sekali. Aku sudah setua ini, dan akhirnya aku melihat seorang pria yang benar-benar kejam. Dia mendapatkan rasa hormatku. Menyenangkan. Perwakilan murid lingkaran luar Paviliun Langit Terbakar terbunuh di panggung pertempuran. Ini adalah kerugian besar bagi Paviliun Langit Terbakar. Tapi, tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja dilakukan Jiang Chen. Sebelumnya, Ling Ao bertarung dengan niat untuk membunuh, dia tidak akan membiarkan Jiang Chen hidup jika posisi mereka terbalik. Karena dia mencoba membunuh Jiang Chen, tidak bisakah Jiang Chen mencoba membunuhnya kembali? Ini adalah panggung pertempuran hidup dan mati, begitu Anda masuk, Anda akan mempertaruhkan hidup Anda. Selain itu, Jiang Chen telah menyinggung Nan Beichao, dan dengan kepribadian Nan Beichao, dia tidak akan memaafkan Jiang Chen. Oleh karena itu, apakah dia membunuh Ling Ao atau tidak, Jiang Chen tidak dapat mengubah takdirnya. Dia memiliki keberanian untuk membunuh Ling Ao, dia benar-benar telah memenangkan rasa hormatku. Alun-alun mulai mendidih, pemandangan ini sungguh mengasyikkan. Jenius nomor 1 dari murid-murid lingkaran luar dari Paviliun Langit Terbakar terbunuh, ini adalah momen yang sangat sensasional. Tepat pada saat ini, cara pandang semua orang terhadap Jiang Chen berubah sekali lagi. Selain rasa hormat yang baru ditemukan, ada juga rasa takut. Ini adalah pria yang sangat kejam. Berdiri di samping panggung pertarungan, ekspresi Han Yan, Liu Xuang, dan Yi Qingxi berubah. Mereka semua menaruh Jiang Chen di benak mereka, terutama Han Yan yang merasa bahwa Jiang Chen dapat bertarung setara dengan Ling Ao. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen akan membunuh Ling Ao dengan cara yang begitu kejam dan tegas. Orang ini, apa latar belakangnya? Han Yan tersenyum pahit. Sekarang dia akhirnya melihat Jiang Chen yang sebenarnya. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi di restoran Silver Moon. Melihat kembali kejadian sebelumnya, bahkan jika dia tidak membantu Jiang Chen hari itu, Jiang Chen akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tentu saja, jika Raja Setan Kecil tahu apa yang dilakukan Jiang Chen terhadap kota bulan perak setelah dia pergi, dia mungkin akan mulai batuk darah. Di sisi lain, Big Yellow berjalan dengan bangga dan bersiul ke arah mereka yang telah memasang taruhan. Semua dari mereka kini memiliki wajah yang gelap, berharap mereka dapat menggantung Big Yellow dan mengulitinya. Apa yang membuatmu begitu senang? Kompetisi belum berakhir, dia hanya membunuh Ling Ao. Benar sekali, Ling Ao tidak selevel dengan Raja Iblis Kecil dan Liu Xuang, apa yang membuatmu senang melihat anjingmu mati? Nanti, saat anak itu kalah, kau harus memuntahkan semua pil pemulihan fana milikmu. Masa berbicara dengan cara yang garang. Benarkah? Karena kalian semua begitu percaya diri, mari kita bertaruh lagi. Kali ini kita akan bertaruh dengan rasio 1:100. Big Yellow menunjukkan senyum jelek kepada orang banyak sambil berkata, siapa yang mau bertaruh? Cepat dan pasang taruhan kalian sekarang. Rasio 1:100. Kalian tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini di masa mendatang. Yan Chen Yu yang berdiri di samping terus tertawa, anjing jahat ini sungguh tidak tahu malu. Namun sayang, kali ini, tidak peduli seberapa keras Big Yellow berusaha, tidak ada yang mau tertipu oleh rencananya lagi. Tidak semua orang bodoh, ketika mereka menyaksikan kemampuan Jiang Chen, mereka kehilangan kepercayaan diri untuk bertaruh. Bahkan Ling Ao terbunuh, jadi sulit untuk mengatakan apakah Raja Setan Kecil dan Liu Xuang mampu mengalahkan Jiang Chen. Mereka tidak bisa lagi dibodohi oleh anjing ini. Belum lagi rasio 1:100, bahkan jika rasionya 1:1000, mereka tidak akan memasang taruhan sama sekali. Anjing ini terlalu licik. Di panggung pertarungan, Ling Ao benar-benar kehabisan napas. Jiang Chen perlahan menghunus pedangnya, dan mayat Ling Ao jatuh dari panggung pertarungan. Seorang jenius dari generasinya telah mengakhiri perjalanannya di sini. Wajah Nan Beichao menjadi pucat karena marah. Wajahnya berubah dan dia secara terbuka melepaskan niat membunuhnya terhadap Jiang Chen. Saat aku bilang berhenti, apa kau tidak mendengar kata-kataku? Beraninya kau tidak mematuhi perintahku? Suara Nan Beichao begitu dingin hingga dapat membuat bulu kuduk meremang. Semua orang tahu bahwa jenius langka yang hanya muncul sekali setiap abad ini benar-benar marah. Baru saja, tepat sebelum Jiang Chen membunuh Ling Ao, Nan Beichao telah berteriak padanya, menyuruhnya berhenti.
Jiang Chen perlahan mengayunkan pedangnya untuk membersihkan darah yang berceceran di pedangnya. Dia menatap Nan Beichao tanpa rasa takut dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkanmu? Bisakah kau mengubah aturan kompetisi ini?" Ling Ao tidak pernah menyerah, jadi menurut aturan, aku diizinkan untuk membunuhnya. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Apa yang dikatakan Jiang Chen membuat Nan Beichao terdiam. Benar, meskipun dia adalah orang terpenting di antara mereka yang menyelenggarakan kompetisi ini, dia tetap tidak dapat mengubah aturan atau mengganggu apapun. Ling Ao tidak menyerah, oleh karena itu, Jiang Chen punya alasan yang sah untuk membunuhnya. Jiang Chen benar, Nan Beichao. Kompetisi provinsi Qi terbuka dan adil bagi semua orang, kamu tidak punya hak untuk menghentikan Jiang Chen membunuh Ling Ao. Guan Yiyun membuka mulutnya dan berkata, meskipun dia tidak sebanding dengan Nan Beichao, sebagai wakil dari Sekte Hitam, dia masih punya nyali untuk mengatakan hal ini. Baiklah, biarkan kompetisi berlanjut. Nan Beichao berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat Jiang Chen, tetapi semua orang tahu bahwa Nan Beichao benar-benar marah saat ini. Setelah kompetisi, dia pasti akan mencoba membalas dendam terhadap Jiang Chen. Jiang Chen berbalik dan melompat dari panggung pertarungan. Seorang murid dari Paviliun Langit Terbakar berlari ke panggung pertarungan dan membawa pergi mayat Ling Ao. Ketika murid ini meninggalkan panggung pertarungan, dia menatap Jiang Chen dengan mata penuh ketakutan. Hari ini, Paviliun Langit Terbakar telah menderita kerugian besar. Ling Ao adalah orang yang berbakat, dan dia akan segera dapat menerobos ke alam inti surgawi dan dipromosikan menjadi murid lingkaran dalam. Meskipun dia mungkin tidak dapat mencapai sesuatu yang besar seperti Nan Beichao, dia setidaknya bisa menjadi seseorang yang sangat penting dalam sektenya, seseorang yang tidak dapat dibandingkan dengan para jenius biasa itu. Tanpa bersikap kasar, 10 orang jenius inti fana akhir tidak akan sepenting Ling Ao bagi Paviliun Langit Terbakar. Ketika pertempuran mencapai kondisi saat ini, itu dianggap sebagai puncak dari kompetisi. Para jenius biasa telah tersingkir, dan yang tersisa sekarang adalah yang terbaik di antara yang terbaik, para jenius di antara semua jenius. Di bawah panggung pertempuran, hanya tersisa 4 orang. Jiang Chen, Han Yan, Li Wusuang dan Yi Qingzi. Barisan ini benar-benar membuat orang bersemangat. Pada saat yang sama, itu juga membuat orang menghela napas. Menurut perkiraan semua orang, mereka yang seharusnya berdiri di sini sekarang adalah Ling Ao dan 3 lainnya. Namun, Ling Ao sudah mati, dan ia digantikan oleh kuda hitam. Bagi 4 sekte besar, ini merupakan pukulan telak di wajah mereka. Tarik piringmu. Nan Beichao melambaikan tangannya dan melemparkan 4 piring kayu lainnya. Di atasnya, tertulis 1 dan 2. Mereka berempat dengan santai mengambil sebuah piring. Jiang Chen membalikkan piringnya, dan di atasnya tertulis 1. 2 sosok melompat ke panggung pertarungan pertama secara bersamaan, keduanya adalah Jiang Chen yang berpakaian putih, dan Yi Qingzi yang mengenakan pakaian yang nyaris tidak menutupi tubuhnya. Yi Qingzi sangat menggoda, dan setiap gerakannya saja sudah cukup untuk menggores hati seseorang. Jiang Chen dan Yi Qingzi memperoleh angka yang sama, jadi wajar saja jika Little Devil King dan Li Wusuang yang telah lama bermusuhan memperoleh angka yang sama. Mereka kini berdiri di atas panggung pertarungan kedua. Sesuatu yang menarik akan terjadi, tidak satu pun dari keempat orang ini yang mudah dihadapi. Terutama Raja Iblis Kecil dan Li Wusuang, keduanya memiliki trik yang sangat kuat dan ampuh yang tersembunyi di balik lengan baju mereka, ini sangat menarik. Semua orang sangat bersemangat. Banyak orang datang ke sini untuk menyaksikan Raja Setan Kecil dan Li Wusuang, dan sekarang mereka akhirnya akan bertarung satu sama lain. Ini akan menjadi pertarungan antara seekor naga dan seekor harimau. Menurut kalian siapa yang akan menang? Raja Iblis Kecil dan Li Wusuang sama-sama memiliki kemampuan mereka sendiri, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, tapi si jalang Yi Qingzi itu tidak akan cocok dengan Jiang Chen. Paling-paling, Yi Qingzi berada pada level yang sama dengan Ling Ao, dan Jiang Chen membunuh Ling Ao tanpa banyak usaha. Aku yakin dia akan mampu membunuh Yi Qingzi juga. Sulit untuk mengatakannya, keterampilan merayu lembah kebahagiaan tak tertandingi di dunia ini. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa para pahlawan selalu tertarik pada wanita cantik, dan keterampilan merayu Yi Qingzi dan kemampuannya untuk membingungkan bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh pria biasa. Diskusi terdengar di mana-mana. Baru sekarang puncak sebenarnya dari kompetisi Provinsi Qi akan dimulai. Pertarungan antara 4 jenius terkuat. Pertarungan yang dapat membuat para penonton begitu cemas hingga mereka harus menahan napas. Pada tahap pertarungan pertama, Yi Qingzi berdiri berhadapan dengan Jiang Chen. Tubuhnya lembut dan berlekuk, seolah-olah hampir tidak ada tulang yang terlihat di dalam tubuhnya. Sepasang mata yang menggoda mengamati Jiang Chen, dia mengamati tubuhnya dari bawah ke atas. Setelah beberapa saat, Yi Qingzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah.
Dia kemudian memberitahu Jiang Chen, saudara Jiang memiliki beberapa kemampuan yang sangat bagus, Yi Qingzi sangat menghormatinya. Aku menyerah. Yi Qingzi langsung mengaku kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang terkejut. Ada apa? Kenapa Yi Qingzi langsung mengaku kalah? Dia bahkan belum menggerakkan tangannya. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Jiang Chen ini? Bahkan si jenius dari lembah kebahagiaan langsung mengakui kekalahannya. Kekacauan lain muncul di alun-alun. Banyak orang tidak dapat memahami alasan di balik penyerahan diri Yi Qingzi. Meskipun Yi Qingzi lemah, dia seharusnya tidak menyerah sebelum pertarungan dimulai. Jiang Chen menangkupkan tangannya ke arah Yi Qingzi sambil tersenyum tipis. Yang lain tidak tahu mengapa Yi Qingzi menyerah, tetapi dia menyerah. Yi Qingzi tidak mengakui kekalahan sebelum mencoba bertarung. Ketika dia mendarat di panggung pertarungan, dia langsung menggunakan skill rayuannya pada Jiang Chen dan mencoba membingungkannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa skill rayuannya tidak akan berpengaruh pada Jiang Chen. Kapasitas mental Jiang Chen berada di luar imajinasinya. Dan inilah alasan sebenarnya mengapa Yi Qingzi mengaku kalah. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya hampir sama dengan Ling Ao, dan satu-satunya hal yang dapat diandalkannya untuk memenangkan pertarungan ini adalah skill rayuannya. Jika skill rayuannya tidak berguna, maka tidak ada alasan baginya untuk mencoba bertarung. Selain itu, Yi Qingzi telah melihat sendiri tindakan Jiang Chen. Dia bukanlah orang yang akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia seorang gadis. Jika dia membunuhnya dalam pertarungan, itu tidak akan ada gunanya. Hehe, saudara Jiang adalah pria yang sangat istimewa. Jika kamu punya waktu di masa depan, silakan datang ke lembah kebahagiaan dan cari adik perempuanmu. Tidak peduli apapun permintaanmu, adik perempuan akan memenuhinya. TL, dia menyebut dirinya sendiri sebagai adik perempuan. Yi Qingzi tertawa dan melompat dari panggung pertarungan. Kata-katanya dimaksudkan untuk merayu Jiang Chen secara terbuka. Dia menyerah begitu saja, dia bahkan senang dan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Mungkin hanya mereka yang berasal dari lembah kebahagiaan yang mampu melakukan ini. Jiang Chen tidak pernah melirik Yi Qingzi. Dia hanyalah wanita kelas bawah, dia tidak pernah meliriknya lebih dari sekali. Dibandingkan dengan Yan Chen Yu, wanita-wanita dari lembah kebahagiaan ini hanyalah ayam liar. Sial, jangan bilang kalau Jiang Chen benar-benar ingin menjadi nomor 1. Aku baru saja bertaruh 200 pil pemulihan fana lagi, sial, aku benar-benar tertipu oleh anjing terkutuk ini. Menurutku Jiang Chen memiliki peluang setidaknya 80% untuk menang di ronde berikutnya. Dalam pertarungan antara Raja Iblis Kecil dan Li Wusuang, keduanya pasti akan terluka, dan tidak peduli siapa yang menang, kekuatan tempurnya akan berkurang banyak, maka dia tidak akan sebanding dengan Jiang Chen yang masih dalam kondisi terkuatnya. Sialan, aku tertipu oleh anjing sialan itu. Semoga saja terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kalau tidak, aku akan menderita kerugian besar. Semua yang bertaruh merasa sangat kesal dan ingin membenturkan kepala mereka ke lantai.